membuat kamu mengambil keputusan untuk terlibat dalam pelayanan? Waduh. Terus habis itu, walaupun ada senggolan dari orang-orang yang nggak enak, no, cuman balik lagi, aku pelayanan buat apa? Aku pelayanan buat ini, kayak gitu sih. Hati itu tempat Tuhan ngasih kita kerinduan untuk melayani. Di situ aku sempat bergumul mau berhenti atau mau lanjut. Terus akhirnya aku ngambil keputusan buat komitmen kalau misalnya mau tak lanjut dengan cara membekali diriku sendiri. Kayak gitu sih ya perjalanan itu dan pelayanan. Siap. Bagus ya. Oke, next. Pertanyaannya, gimana cara mengatur waktu antara pelayanan dengan kegiatan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari kita tiap orang pasti kita punya tanggung jawab ya. Kalau misalnya kita masih sekolah ya tanggung jawab kita belajar. Kalau misal kita udah kerja ya tanggung jawab kita kerja gitu. Nah, pekerjaan sama studi kita dan pelayanan itu dua hal yang harus dilakukan dengan seimbang. Dalam arti kita nggak boleh melepaskan satunya untuk melakukan satunya. Kayak misalnya gini, aku nggak bisa pelayanan soalnya aku sibuk kerja tugas. Atau misalnya aku nggak, karena aku pelayanan, aku sibuk, tugasku nggak selesai, pekerjaanku nggak selesai. Kita nggak bisa kayak gitu. Soalnya kita tahu ya kalau kita ini diciptakan Tuhan untuk menjadi alat buat kemuliaan Tuhan. Jadi dua hal itu merupakan tanggung jawab yang harus kita lakukan supaya kehidupan kita ini bisa mempermuliakan Tuhan kayak gitu. Nah, pelayanan itu bukan masalah, bukan melulu soal kita tampil kayak tadi Jovan bilang ya, WL, singer, LCD mungkin, musik dan lain-lain, usher, dancer. Tapi pelayanan itu juga tentang bagaimana kita bisa menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kita dan kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Jadi pelayanan itu gak harus kita tampil, gak harus kita melakukan sesuatu, tapi kayak dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, di sekolah kita pun kalau kita melakukan segala sesuatu dengan hati, kita melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, maka kita bisa melayani. Dalam artian kita bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita bisa jadi alat buat kemuliaan Tuhan kayak gitu. Nah, tapi dengan pemikiran seperti itu juga banyak orang yang mikir gini, loh, aku sudah melayani kok di pekerjaanku, aku sudah melayani kok di sekolahku gitu. Jadi aku nggak perlu melayani lagi di gereja gitu. Nah, padahal Tuhan itu menempatkan kita dimanapun kita berada itu pasti punya tujuan dan maksud. Kalau kita ditempatkan di sekolah atau di tempat kerja kita ya pasti Tuhan punya maksud kenapa kok kita ditempatkan di situ. Sama juga dengan kalau kita ditempatkan di gereja ini, kita tertanam di gereja ini, kita bertumbuh di gereja ini, berarti bukan karena cuman yes Tuhan pengen taruh kamu di situ, bukan, tapi karena Tuhan punya tujuan, punya maksud gitu. Tuhan pengen kita bisa berdampak, Tuhan pengen kita bisa memuliakan nama Tuhan, kita bisa jadi berkat, kita bisa ikut sama-sama mengembangkan gereja ini kayak gitu. Nah, itu kalau misal kehidupan sehari-hari dari sisi tanggung jawab kita ya, kayak kerjaan, sekolah gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering main game ya kan, nonton ya kan. Terus kita melakukan hobi-hobi kita, sepak bola, basket gitu. Gak salah kalau kita melakukan hal itu, kita namanya manusia pasti jenuh lah kalau kerja terus ya, atau kalau kita kerja tugas pasti ya, kalau udah sampai mana, kalau yang lagi kerja skripsi sampai bab 2 ya santai-santai dulu lah, nonton dulu lah kayak gitu toh, itu gak salah gitu loh. Tapi jangan sampai hal-hal yang sifatnya menghibur itu tadi buat kesenangan sesaat itu jadi hambatan atau jadi alasan kita buat kita gak menyelesaikan tanggung jawab kita, buat kita gak mau pelayanan gitu. Kayak aku wis kerja dari pagi sampai sore, malam ya wajar lah aku pengen seneng-seneng gitu. Tapi padahal kita ada jadwal pelayanan misalnya gitu. Jadi semua itu kayak semua itu tentang prioritas lah. Kita semua punya waktu, gak ada orang yang gak punya waktu. Waktu kita sama, satu hari 24 jam, satu minggu 7 hari ya kan. Nah, tinggal di mana apa yang mau kita lakukan untuk menghabiskan waktu kita itu gitu. Jadi kita tahu mana yang penting dan mana yang enggak.
Jangan sampai yang bersifat kesenangan semata itu menghabiskan banyak waktu kita dibandingkan dengan tanggung jawab dan pelayanan kita. Kayak gitu sih. Panjang ya. Oke. Lanjut. Oke. Yang kedua. Aku Alera. Ngalah mengalah. Bener kali sih. Haji ya pertanyaan. Ya, menurut saya sih saya akan mengambil semua pelayanan menurut talenta saya. Ya, karena Tuhan sudah mengasih talenta segitu banyak kepada saya, ngapain kok saya nggak mau mengembangin talenta saya. Jadi jangan kayak ya kita gitu ya guys, cuma sudah dikasih satu talenta nggak mau digunakan lagi, kan jadi amsyong ya. Jadi menurut saya sih gitu. Kok saya menghibur diri saya sendiri ya? Kita udah selesai tadi. Oh iya. Lanjut yang terakhir, silakan. Belum, aku mau tanya sih. Oh belum. Enggak. Cuman gini sih, kan kamu kan ngambil semua. Nah, misalnya kita kalau nggak ngambil semua boleh nggak sih? Kayak gitu. Menurut saya sih terserah ya. Mungkin kalian fokus satu-satu dulu. Contoh, meskipun saya bisa musik, kamera, editing atau apapun lah. Nah, jadi saya fokus musik dulu. Setelah musik sudah fokus, mungkin tambah lama tambah kita tua atau ngapain, terus segitu kita layanan gantian satunya. Tapi kita kalau musik butuh kita juga ready. Jadi kita jangan ninggalkannya satu-satunya. Jadi fokus satu. Kalau menurut saya gitu. Spontan sekali ya. Supaya fokus Oke, gitu. oke. Supaya enggak, maksudnya kalau pilih pelayanan satu-satu itu supaya enggak terlalu Mencar fokusnya. ya, jadi malah enggak maksimal. Benar, itu setuju saya dengan dia. Bagus. Ya, yang ditunggu-tunggu. Bacakan dia kan. Nanti kasih ketawa. Jangan ngomong Sekarang kita lihat juga. relax. Oke. Pertanyaan terakhir buat Riri. Perubahan apa yang kamu alami setelah melayani? Jadi pertama kali aku pelayanan, Cair gitu. Kan guyu coy. jadi pertama kali aku pelayanan itu waktu aku umur 15 tahun dan banyak perubahan sih yang aku mengalami dan salah satu itu ketika atau setelah aku melayani, aku merasa aku lebih sabar, lebih mengasihi orang lain, lebih mempertingkan orang lain pada diriku sendiri, dan aku lebih dekat sama Tuhan dan imanku itu dikuatkan. Jadi hubunganku sama Tuhan itu lebih dekat karena yaitu melayani orang seperti Tuhan Yesus melayani orang lain, dan cara berpikirku itu beda sekali. Sebelum aku pelayanan dan ketika aku pelayanan dan setelah aku pelayanan kayak diubah kayak gitu pikiranku. Jadi setelah aku pelayanan, aku berpikir bahwa hidupku itu bukan untuk diriku sendiri tapi untuk orang lain. Bagaimana aku bisa berkati orang lain, bagaimana aku bisa menjadi dampak kepada orang lain. Gitu juga, dan bukan hanya di gereja aja sih kita melayani, apa yang Elsa tadi bilang, bukan hanya di gereja tapi di luar sana juga, mungkin di kuliah kita, di pekerjaan kita, dan aku merasa ada sukacita yang aku bisa dapat, dan itu nggak bisa aku dapat dari manapun. Kayak misalnya aku mau ke Bali nih, kayak misalnya pandemi ini sudah selesai, aku mau ke Bali, terus aku ada senang dan aku kayak happy banget dan ada sukacita, tapi sukacitanya itu beda banget ketika kita melayani orang. Kayak kita kayak puas, wow, aku nggak bisa merasakan ini kecuali aku melayani orang, dan kayak kita tahu bahwa aku bisa menjadi berkat kepada orang lain seperti Tuhan Yesus melakukan di dunia ini. Dan aku mau baca ayat sih, di Efesus 2 ayat 10, karena kita dibuatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita diciptakan Tuhan untuk melayani Tuhan dan melayani orang lain. Kayak apa yang Elsa tadi bilang, hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk menjadi berkat dan bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan di bumi ini. Bagaimana kita bisa menjadi tangannya Tuhan dan kakinya Tuhan di dunia ini dan menjadi terang di dunia ini. Itu sih apa yang aku dapat. Mungkin ada tambahan yang lain. Ya, jadi kesimpulan dari pertanyaan yang spontan tadi ya, jangan jadi orang yang sudah mempunyai satu talenta tapi nggak digunakan apa-apa. Kalau dari saya tetap pakai hati, pakai skill, kalian luar biasa. Oke, jadi dari aku menjadi berkat kepada orang lain bukan hanya diri kita sendiri. Wih. Oke, kalau dari aku, jangan sampai kita salah menentukan prioritas dalam menggunakan waktu kita. Tepuk tangan. Kalau dari aku, diberkati untuk memberkati. Wih. Kalau dari aku, pelayanan itu bukan suatu kewajiban yang harus kita lakukan, tapi suatu kewajiban yang harus kita cintai. Kalau dari aku sih yang penting mau, karena kalau misalnya kita udah mau, kita jalaninnya itu nggak bakal berat gitu. Karena kita ya senang sama yang kita jalani. Oke, kan sudah selesai nih, sudah tanya-tanya semua, sudah dapat pertanyaannya semua. Dan sekarang kita penutupan. Nah, kita mau ada promosi nih. Yes. Mau nggak pasti promosi apa? Nanti silakan. Tadi aku. Iya. Aku mau promosiin layanan musik. Jadi di musik ini kita sangat merangkul kekeluargaan ya. Jadi kalian mungkin yang punya dasar-dasar musik seperti itu, jadi kalian bisa gabung ke kita. Kita biasanya setiap Kamis kita latihan bareng, kumpul bareng, seru-seruan bareng untuk mendapatkan chemistry dan kita akan pelayanan bersama di Kondisi. Oke, aku tunggu ya. Kalau saya mengajak kalian yang kembali lagi yang sudah rindu untuk melayani dan punya skill, saya tunggu kalian di divisi kreatif. Karena saya percaya kalian jika sudah dua itu masuk ke timku pasti akan lebih luar biasa. Jadi langsung tak tunggu di sana ya. Jadi aku dari divisi Usher, aku mau ajak teman-teman untuk bergabung di Usher. Dan sebenarnya Usher sih kayak nggak perlu skill, cuma kalau kamu bisa senyum dan nyapa orang, ya gabung ke tim Usher. Murah senyum. Saya tunggu ya. Kayak kita gila ya. Oke. Aku dari divisi Leader Singer. Mau ngajak teman-teman yang suka nyanyi bisa ikut jadi tim Leader Singer kita. Nah, kita biasanya sebelum pandemi ini kita biasanya trainingnya itu gabung sama paduan suara di umum gitu. Jadi sambil kita bisa ikut paduan suara sambil kita melatih skill kita supaya kita bisa kasih yang terbaik buat Leader Singer gitu. Kalau aku dari dancer, pasti tahu kan ya. Nah, mungkin waktu sebelum pandemi kita latihannya setiap hari Senin. Terus kadang kita juga latihan Sabtu. Jadi kalau dancer ini harus sering-sering latihan supaya lentur-lenturnya, Biar nggak lemes. ya lemes-lemesnya, biar nggak kaku. Apalagi udah pandemi, makan tidur pasti kaku semua. Berkembang. Jadi kalau yang mau join boleh ikut dancer. Yang pasti kalau ikut dancer kalian pasti mau belajar dari awal di proses. Nggak mudah putus asa, mau berjuang karena yang dari 00 pun mereka belajar dan pasti bisa jadi yang terbaik gitu. Jadi yang penting itu jadi harus punya semangat supaya bisa jadi yang lebih terbaik lagi. Gampang kok, daftar aja kalau walaupun kamu nggak punya skill tapi punya hati, rindu, semangat, nggak putus asa,
pasti bisa. Oke, aku mengajak kalian, bagi kalian yang punya kerinduan juga sama yang seperti divisi-divisi yang lain, mungkin skill nggak terlalu dibutuhkan di divisiku. Yang penting kalian mau belajar, mau berusaha, dan mau diproses. Dan itu udah pasti. Top Marco Top. Oke, jadi kalau dari divisi sound itu sendiri itu kita itu ngapain aja sih? Jadi misalnya ada acara, kita itu mempersiapkan teknisnya, misalnya kayak butuh apa aja. Nanti itu kita siapkan supaya nanti waktu hari H acara itu bisa berjalan lancar. Terus kemudian kita juga biasanya ada kayak misalnya setup atau ngecek peralatannya kita. Terus untuk latihannya sendiri itu biasanya kita juga waktu hari Sabtu itu sebelum yang lainnya datang, kita biasanya udah persiapan dulu. Jadi nanti ketika musik datang atau WL singer datang itu sudah siap semua. Terus kemudian menurutku sound ini menarik karena kita ini sebagai representasinya jemaat yang pertama sebelum jemaat itu hadir di hari Minggu. Jadi kita bisa kayak ngeset waktu latihan itu, waktu Minggu ini kita mau nampilin gimana sih sebagai jemaat, supaya jemaat ini waktu datang merasakan seperti yang kita mau gitu. Ya, sekian dari kami dan jangan lupa untuk tonton terus Care in Christ dari kami. Ya, jangan lupa untuk Bingung sih. Comment, share. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Eleven DigiCare. Selain itu follow juga Instagramnya 11 Day Generation. Jelek juga. Yeay. Yeay.